Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian terdahulu kita sudah membahas tentang jenis harta yang dibawa di dalam perkawinan. Ada yang disebut dengan harta asal, harta yang kita bawa ke dalam perkawinan. Ada namanya harta bersama, harta yang kita dapatkan sejak awal pernikahan sampai akhirnya berpisah. Apakah karena perceraian atau karena kematian? Dan yang ketiga adalah harta perolehan. Harta yang kita dapatkan dalam masa perkawinan tapi bersumber dari warisan atau bersumber dari kemampuan skill kita yang telah ada sejak kita sebelum menikah. Biasanya dalam bentuk hadiah-hadiah. Perlakuan terhadap harta ini berbeda. Harta asal dan harta perolehan kewenangannya berada pada pemilik, sedangkan harta bersama itu adalah harta yang dimiliki oleh suami dan istri secara bersama. Pada kajian kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan sebelum dibaginya warisan. Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang meninggal dunia, dalam hitungan detik setelah dia dinyatakan wafat, maka hartanya itu menjadi tirkah. Tirkah itu artinya peninggalan. Belum bisa disebut warisan. Peninggalan. Kenapa? Warisan itu adalah setelah 3 perkara ini selesai diurus, baru yang tinggal itulah disebut dengan warisan. Tapi kalau sebelum diselesaikan namanya tirkah. Apa yang harus diselesaikan kaitan dengan harta? Pertama, biaya pengurusan jenazah. Yang kedua, hutang piutang. Yang ketiga, wasiat. Nanti ada diskusi yang menarik di dalam surah An-Nisa ayat 7. Allah menyebut wasiat lebih dulu baru hutang. Misalnya, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Dainnya disebut belakangan. Wasiat dulu baru hutang. Tapi para ulama tidak berbeda pendapat, yang harus ditunaikan lebih dulu adalah hutang baru wasiat. Dibalik dia. Walaupun Quran menyebut wasiat dulu baru hutang. Nah, kita lihat dulu bagaimana pengurusan jenazah. Sebenarnya pengurusan jenazah dalam konteks fardu kifayah itu adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Dalam bahasa yang lugas, setiap orang yang mampu mencari nafkah harus sudah mempersiapkan biaya pengurusan jenazahnya sendiri. Sampai-sampai kalau dia meninggal dunia, uang untuk beli kafannya, uang untuk biaya memandikannya, uang untuk kuburannya itu sudah dia siapkan. Kalau tidak dia menyiapkan, itu menjadi tanggung jawab warisnya. Lalu di mana STM? Nah, ini yang sering menjadi perbedaan atau salah paham. STM ini muncul pada saat dalam faktanya di masyarakat ada memang orang-orang yang tidak mampu. Jangankan untuk biaya pengurusan jenazah, untuk makan saja dia susah. Lalu ketika dia meninggal dunia, siapakah yang bertanggung jawab?
turunan dari fardu kifayah, turunan dari kewajiban kolektif, maka masyarakat muslim di sekitarnya itu wajib menyelenggarakan jenazahnya. Oke? Jangan lupa ada satu kaidah fikih, mala yatimul wajib illa bih fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maknanya sesuatu kewajiban tidak sempurna tanpa ada unsur yang ini, maka mengadakan unsur itu pun jadi wajib. Kita wajib berwudu, tak ada timba, tak ada gayung. Beli gayung, beli timba, hukumnya menjadi wajib. Kalau kita tak beli timba, tak beli gayung, maka kita tak bisa berwudu. Itulah makna kalimat ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sama juga Pak, kita wajib menguburkan jenazah, tapi tak ada biaya, tak ada uang untuk membiayai, mengorek lubangnya, membayar jasanya. Maka mengadakan itu adalah wajib. Jadi asal mula STM itu gunanya untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Makanya STM ini Pak Aswin ya, kalau menurut kaidah yang benar, begitu warga komplek ini meninggal dunia, STM itu bertanya, bagaimana Pak penyelenggaraan jenazah? Bukan langsung dipanggil, disiapkan segala macam, enggak. Ditanya dulu yang meninggal itu. Udah Pak, semuanya kami siapkan, sudah ada biayanya segala macam. Itu memang menjadi kewajiban dirinya. Yang diurus STM apa? Tenda, kursi, sound system. Memang itu nggak bisa dibuat sendiri. Ngapain itu awak beli? Ngapain awak beli teratak? Ngapain awak beli kursi banyak-banyak? Itu cukuplah diurus STM. Tapi untuk fardu kifayahnya, orang yang mampu harus menolak pembiayaan dari STM. Ada banyak faktor itu Pak kalau mau kita kaji. Pertama, kalau kita balance dengan iuran yang kita berikan itu tercukupi atau tidak. Kalau dalam rumah tangga kita ada 3 yang meninggal dunia dibanding dengan iuran yang kita beri, cukup nggak? Itu satu faktor. Yang kedua, kita nggak tahu uang itu bagaimana sampainya kepada pengurus STM. Ada orang yang terseok-seok mengumpulkan uang iuran, ada orang yang bersusah payah, jangan-jangan tak tahu awak dia pun menghutang pula lagi untuk membayar iuran karena sudah ditegur, udah masuk grup pula, udah diumumkan pula. Jadi banyak sekali problem. Tapi kalau orang yang benar-benar tidak mampu, ya benar-benar dia tidak mampu, memang harus dibantu. Karena bagian dari fardu kifayah. Kalau nggak kita siapkan kain kafannya, bagaimana mau menyelenggarakan mengkafaninya? Kalau kita wajib memandikannya, ya wajib menyolatkannya, bagaimana menyolatkannya kalau dia belum dimandikan dan dia belum dibungkus? Itulah kaidah tadi. Sesuatu yang tidak sempurna dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu itu menjadi wajib. Itu kaidahnya sekali lagi, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu sebenarnya Bapak Ibu yang penting kita perhatikan. Makanya dalam fikih Islam, biaya penyelenggaraan jenazah masuk dan diambil dari tirkah. Ini penting Pak. Masuk akal tidak? Kalau dia pun nanti meninggal dunia meninggalkan warisan 5 miliar, tapi biaya kain kafannya, biaya penguburannya itu dari STM. Itu logika fikihnya memang seperti itu. Diambil dari harta yang ditinggalkan. Itu ya, masalah jenazah. Namun saya ingin mengatakan, kalau untuk sekali lagi ya, urusan tikar, urusan sound system, kursi, tenda, lampu, memang disitulah peran STM tuh, itulah yang memang harus ada. Tuan rumah tak mungkin menyelenggarakannya sendiri. Ya, itu tidak mungkin.
Tapi untuk biaya jenazahnya, kain kafannya, biaya memandikannya, biaya pengorek lubangnya, kalau dia punya harta, maka itu harus dikeluarkan dari harta warisan itu. STM itu biarkan sajalah jadi amal awak, jadi amal soleh. Ada orang yang tak mampu atau merasa berat untuk memenuhinya, disitulah pentingnya kita ber-STM sehingga orang tertolong. Itu satu. Yang kedua, yang harus diselesaikan itu adalah hutang piutang. Dalam satu hadis dikatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada an-daina qabla al-wasiyah. Nabi menunaikan hutang piutang sebelum wasiat. Bahkan Bapak Ibu, ada isyarat kuat dari beberapa hadis yang kita baca. Penyelesaian hutang itu amat sangat baik sebelum jenazah masuk ke liang kubur. Nabi itu kalau ada jenazah yang dibawa ke masjid, itu pertanyaannya, jenazah ini gimana? Ada nggak ninggalin hutang? Nggak ada ya Rasulullah. Yang lain-lain nggak apa? Ada masalah? Nggak ada ya Rasulullah. Oke, ayo kita sholatkan. Pernah satu ketika masuk jenazah, ditanya, ini gimana? Ada hutangnya nggak? Ada ya Rasulullah. Berapa? 3 dirham. Bagaimana keluarganya? Belum ada informasi, belum ada yang sanggup bayar. Ada sahabatnya berkata, ya Rasulullah, yang 3 dinar itu aku yang akan bayar. Oke, kata Rasulullah, ayo kita sholatkan. Jadi hutang itu juga boleh dibayar oleh orang lain, boleh dibayar oleh sahabatnya. Ya, itu prakteknya yang dilakukan Rasulullah seperti itu. Pentingnya memperhatikan hutang. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran itu hutang itu kan memang dicatat, tapi tradisi itu jarang kita lakukan. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Kalau engkau melakukan sebuah transaksi yang menggunakan jangka waktu, faktubuh, maka tulislah. Tulisan itulah menjadi bukti. Makanya kalau orang meninggal dunia kalimatnya kan begitu, Pak. Bapak Ibu sekalian, andai kata ayah kami meninggalkan hutang piutang, tolong datang kepada kami 3 hari setelah itu. Mestinya nggak ada 3 hari, mana ada duka-duka itu sampai terkait dengan hutang. Justru bertambah duka Wak, kalau hutang belum lunas. Untuk mengurangi duka itu cepat selesaikan. Silakan datang kepada kami, lalu ada kalimat bawa bukti. Cemana lah dulu orang berutang tak pakai bukti, pakailah uang lu 1 juta, pakailah lu uangmu 5 juta, wah, tak ada buktinya, cakap-cakap aja, saksinya pun tak ada. Kalau udah begitu cemana menuntutnya itu? Itu satu persoalan hukum. Nak, ayahmu dulu pernah berhutang dengan saya 5 juta, tapi nggak ada buktinya, nggak ada ditulis pada waktu itu, tapi memang ayahmu itu berhutang 5 juta. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak ahli warisnya membayar? Hah? Gimana? Oke, tergantung ahli warisnya lah ya. Ahli warisnya. Kalau dia mau bayar, udah selesai. Tapi nanti kalau untuk meyakinkan seperti itu boleh dibantu dengan sumpah. Karena kaidah hukum acara perdatanya memang begitu Pak, sumpah. Orang yang menuntut memberikan bukti, orang yang menyanggah memberikan sumpah. Kalau dia datang tidak ada bukti segala macam, dan kita sebenarnya yakin benar ayah kita berhutang, tapi untuk meyakinkan kita bisa berkata, mohon izin Bapak, boleh Bapak bersumpah? Untuk lebih meyakinkan saya? Boleh. Ketika dia bersumpah, harus menggunakan huruf qasam dan lafaz jalalah. Wallahi wabillahi watallahi, ayahmu pada 5 tahun yang lalu pernah berhutang kepadaku 5 juta rupiah dan sampai saat ini belum dibayar. Ketika dia sudah mengatakan wallahi wabillahi watallahi, itu adalah kebenaran, bayarlah hutang kepada dia. Ternyata dia berdusta, itu urusan dia dengan Allah.
Makanya Bapak Ibu, kalau sumpah itu sebenarnya melepaskan urusan kita kepada Allah. Dan orang nggak boleh ngotot Pak kalau udah bersumpah. Ada kita tuduh orang mencuri, dia bilang tidak, dia bersumpah bahwa dia tidak pernah mencuri. Kita bilang begini, Allah bongaknya kau tuh, kau bawa-bawa pula nama Allah. Itu nggak boleh Pak, itu kita juga yang namanya tak pernah ngaji itu kalau begitu. Begitu dia sudah mengatakan wallahi wa billahi wa tallahi, wajib percaya kita bahwa apa yang dia katakan itulah yang benar, walaupun dia berdusta. Kenapa? Karena urusannya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling mengerikan itu Pak, hati-hati itu sumpah mubahalah itu. Sumpah mubahalah itu kan karena dia mengundang azab Allah. Kalau saya berdusta dengan apa yang saya katakan, saya rela diazab, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mubahalah, mengundang azab Allah kalau dia berdusta, dan itu pasti terjadi. Dan ada banyak contoh, ada teman yang meneliti kecil-kecilan, tapi kan sulit. Siapa-siapa yang pernah bermubahalah lalu ditelusuri sampai akhir kehidupannya, ya dua aja, mati dengan mengenaskan, kemudian kadang-kadang ada penyakit yang amat berat yang membuat dia susah, berat segala macam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan hutang, ya, kaitannya dengan hutang, ada dua jenis hutang. Makanya dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, administrasi kita itu penting ya. Dalam keluarga pun harus ada administrasi. Saya nggak tahu siapa di antara kita ini yang punya catatan yang cukup baik tentang hartanya. Misalnya dia mencatat hartanya itu, baikkah emasnya, baikkah kebunnya, segala macam. Setiap kapan dia membayar zakat, berapa jumlah yang dia bayarkan, kapan lagi dia harus bayar zakat. Tercatat tidak? Karena nanti sangat terkait dengan hutang kepada Allah. Begitu kita meninggal dunia, kita tidak tahu lagi, dan ahli waris kita tidak pernah tahu ini zakatnya sudah dibayar belum. Apalagi kita punya nazar yang kita tidak nyatakan ke orang, tapi kita paham sendiri itu hutang kepada Allah. Atau kita punya kafarat, itu juga hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah dalam mazhab Syafi'i itu dulu yang harus ditunaikan. Kalau dalam mazhab Hanafi, hutang kepada manusia dulu yang harus ditunaikan. Misalnya kalau seorang ayah dia punya usaha bisnis, perkebunankah, atau dia menyimpan emaskah, dia harus punya catatan kapan terakhir kali dia membayar zakat. Dia bayar zakat Januari 2022, ya 2022, pada Desember 2023 dia meninggal dunia. Warisan mau dibagi bulan Januari 2023. Dia itu artinya punya hutang kepada Allah. Apa hutangnya kepada Allah? Membayar zakat pada hartanya itu. Tapi kalau ahli waris nggak pernah tahu ini udah dibayar atau belum. Disinilah saya katakan pentingnya administrasi. Ya, administrasi. Jadi kalau kita mau jujur, saya nggak tahu Pak. Ini cerita saya saja. Waktu saya ada mengurus satu surat menyurat Pak, diminta akte kelahiran. Bapak punya akte kelahiran? Saya bilang saya kelahiran 72. Ayah mak saya tak punya akte dulu. Saya tak pakai akte kelahiran, saya bilang. Catatan lahir Bapak ada. Pernah saya lihat ayah saya mencatat tanggal lahir saya itu dalam satu buku kecil, yang buku tulis biasa. Sampai anak yang keempat di situ lah ditulis itu. Pada Senin malam jam sekian lahir anakku yang kesekian. Udah gitu aja, aktenya nggak ada sama sekali. Diurus lah Pak, diurus. Saya bingung juga, usia sudah setengah abad ngurus akte kelahiran. Ternyata bisa Pak, bisa diurus. Keluar akte kelahiran itu. Masya Allah, itu administratif itu. Itu penting sekali. Bukan saja masalah warisan, tapi kaitan-kaitan dengan masalah zakat itu.
Atau nazar. Bapak pernah bernazar, kalau anakku lulus aku akan bla 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 bla. Belum ditunaikan sampai meninggal dunia dan gak ada yang tahu. Itu hutang kepada Allah. Kalau gak kita bayarkan, itulah urusan kita yang panjang nanti. Makanya dalam Quran itu bahkan ada 3 model hisab itu. Ada yang hisabai yasiro, dihisab tapi dengan cara yang gampang, yang mudah. Ada bighairi hisab, tanpa hisab, lewat. Ada hisab yang ketat. Nah, inilah yang jadi masalah. Orang kalau urusannya belum selesai, itu dalam teorinya nggak bisa orang melenggang kangkung menuju siratal mustaqim untuk akhirnya masuk ke surga. Akan ditanya apa perihal yang belum selesai itu. Disinilah pentingnya menyelesaikan hutang piutang itu. Atau kafarat. Kafarat itu apa? Kita pernah bersumpah, lalu sumpah itu kita langgar. Kita belum bayar kifaratnya. Saya ambil satu contoh dalam perkawinan. Itu ada namanya ila. Ila itu apa? Orang yang bersumpah bahwa dia tidak menggauli istrinya 4 bulan lebih lamanya. Pada minggu kedua dia menggauli istrinya, berarti ilaknya gugur. Saat itu dia wajib membayar kafarat, memberi makan 10 orang miskin dan pakaian, memerdekakan budak, atau puasa 3 hari berturut atau tak berturut. Belum dikerjakan, Pak. Nanti sampai meninggal dunia. Itu hutang. Maka disinilah pentingnya mencatat itu. Nanti bapak-bapak pulang ke rumah boleh tanya dengan ibu, Ma, coba lihat dulu mana catatan puasa mama yang belum dituntaskan. Berapa lamanya puasa itu yang belum tuntas? Kalau dia sejak mahasiswa sudah dapat haid, tiap bulan Ramadan haid, berarti setiap bulan ada 7 hari tidak berpuasa. Kali 20 tahun, 7 kali 2, 140 hari. Oke, kita tanya, dari 140 hari itu berapa yang sudah diqadha? Berapa yang sudah dibayar? 40 hari, berarti ada sekitar 80 hari lagi. Tulislah 80 hari itu. Itu hutang kita kepada Allah. Meninggal dunia, gantikan dengan fidyah, ambil dari harta warisan yang tinggal itu. Atau kita sendiri, Pak. Kapan awak jadi mulai orang yang rajin beribadah? Mohon maaf saya. Dia mulai bertobat sejak masuk usianya 40 tahun. Dari usia balik, sembahyang tak jelas, puasa tak jelas. Okelah, salat kita tinggalkan. Tapi kalau ada yang menganut mazhabnya Ustadz Abdul Somad silakan. Tapi saya tak menganut mazhab itu. Kalau kata beliau, salat yang tinggal itu harus diqadha. Bapak tinggal salat maghribnya 120 salat. Selesai salat maghrib, kerjakan itu. 31, 30 kita salat maghrib, berarti sudah berkurang 30 kali salat. 3 kali 3 berarti kita 90 rakaat salat. Untuk badan yang besar, yang kegemukan itu cocok. Untuk mengurangi berat badan. Tapi saya berpendapat qadha salat seperti itu tidak ada. Tidak ada. Kecuali yang tak berselang. Nah, itu harus diqadha, Pak. Subuh lewat bangun jam 7, ya salat. Istilah di kampung kami di Petumbak, salat dengan menjemur kunut. Matahari itu udah naik, Allahumma hdina, jemur kunut nama itu. Dari amplas sampai ke bumi asri, di tengah jalan macetnya minta ampun, dari menjelang maghrib sampai di rumah isya. Begitu kita mau sholat isya, kerjakan dulu maghrib yang 3 rakaat itu. Itu namanya qadha. Kenapa? Logika hukum yang dibangun Imam Syafi'i, sholat adalah hutang. Kalau belum dibayar, dia tetap dipandang hutang. Imam Hanafi, mazhab Hanafi mengatakan sholat bukan hutang.
Salat hanya wajib pada waktunya, di luar waktunya tidak ada kewajiban salat. Salat maghrib hanya dikerjakan pada waktu maghrib, di luar waktu maghrib tidak ada kewajiban salat maghrib. Itu biasa Pak, berbeda mazhab. Sama dengan hutang, Imam Syafi'i mengatakan ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada manusia, mana didahulukan? Dahulukan hutang kepada Allah. Mazhab Hanafi mengatakan ada hutang kepada manusia, ada hutang kepada Allah, mana dahulukan? Dahulukan hutang kepada manusia. Berbeda mereka, itulah memang fikih itu. Jadi kalau kita melihat perbedaan pendapat itu ya memang dari dulu orang berbeda pendapat. Awak boleh ikut yang manapun, yang tak boleh itu awak ikut mazhab tapi awak tak pernah tahu dalil apa yang dipakai. Kenapa begitu? Dari ayah atukku dulu begitu sudah. Itu tak bisa itu. Itu namanya taklid. Aku pilih ini karena dalilnya ini, itu silakan jalan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hutang kepada Allah itu zakat, kifarat atau nadar. Untungnya apa? Kalau hutang kepada Allah ini ada yang kita harap pada Allah. Artinya Rahman Rahim Allah itu akan sangat memungkinkan menghapus semua hutang kita. Agaknya itulah yang menjadi dasar pikir Hanafiyah. Sehingga mereka mendahulukan menyelesaikan hutang kepada manusia. Karena kalau hutang kepada Allah itu ya sudahlah gitu. Ya sudahlah. Sama kayak kita Pak, kita berutang dengan ayah kita, tapi berutang juga dengan tetangga. Mana yang gampang menyelesaikannya? Dengan ayah lah. Tak ada duit kuliah, tak mungkin ayah awak memasukkan awak ke penjara. Ada juga Ustadz, ayah masuk ke penjara, itu ayah gila, itu sama, itu ada itu. Tapi umumnya udahlah, kau tak ada duit kau udahlah. Tapi dengan tetangga nggak bisa begitu Pak. Harus ditunaikan. Nah, hutang kepada manusia itu jenisnya banyak, ya. Dalam bisnis yang berkaitan dengan harta benda. Ketika seseorang meninggal dunia, yang kita periksa dulu adalah hutang piutang ini ada atau tidak. Kalau ada, maka pembayarannya diambil dari harta warisan. Bukan harta peninggalan tadi. Oke. Kalau hutangnya satu, kepada dialah semua dibayar hutang itu. Tapi bagaimana kalau tempat berhutangnya lebih dari satu, sedangkan harta yang dia tinggalkan tidak cukup melunasi hutang itu? Fikih mengatur dengan cara memberi persentasi. Hutangnya di luar Bapak 1 miliar pada 3 orang. Yang satu orang dia berhutang 500 juta, yang satu berhutang 250 juta, yang satu 250 juta. Uang yang ada cuma 500 juta. Jadi peninggalannya itu diangkakan hanya 500 juta. Nggak boleh 500 ini hanya dilunasi yang satu orang. Nggak boleh begitu caranya. Dalam fikih nggak begitu diatur. Dibuat persentasinya. Berarti yang 500 itu 50%, yang lain 25%. Yang 500 inilah dibagi 50%, 250 juta itu dibayarkan kepada yang 500, yang 125 dibayarkan kepada 2 orang lagi. Itu diatur dalam fikih sampai seperti itu. Oke. Apakah anak ahli waris wajib membayar hutang? Secara hukum tidak wajib. Nggak wajib Pak. Secara hukum tidak wajib. Malah dalam hadis Nabi itu yang wajib membayarnya justru baitul mal. Baitul mal. Jadi utang bukan diwarisi. Itu konsep dasarnya ya. Tetapi menjadi keutamaan kalau ahli warisnya melunasi. Jadi persoalannya lebih pada etika dan moral saja, lebih pada tanggung jawab. Tapi hakikatnya tidak ada kewajiban anak untuk membayar hutang orang tuanya, karena itu memang perbuatan orang tuanya. Kalau dia membayarnya itu karena keutamaan. Dan ada catatan Pak dalam fikih, kalau kita membayar hutang ayah emak kita,
tidak boleh sampai memudaratkan kehidupan keluarga kita. Hukumnya begitu. Karena bisa jadi Pak, betapa repotnya itu, betapa Islam itu menjadi memberatkan kalau seseorang meninggal dunia dengan punya hutang dan dia punya anak yang anaknya pun hidup dalam kemiskinan. Mau sampai keturunan keberapa itu mau diwariskan hutang piutang itu terus ke bawah. Maka dia tidak boleh diwarisi hutang piutang itu. Kecuali ada perjanjian lain, ya saya tak tahu kalau ada perjanjian itu masalahnya berbeda. Kalau saya meninggal dunia, hutang ini belum lunas, maka hutang ini diteruskan oleh anak saya. Anaknya pun menandatangani surat perjanjian itu menjadi berbeda. Karena ada kaidahnya Bapak, Ibu, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu sangat terikat dengan aturan-aturan yang dia buat. Ya, itulah kenapa orang bank itu kalau kita berutang istri awak suruh hadir. Walaupun awak pengen kalau istri awak jangan tahu, tapi tak bisa. Harus tahu dia, harus tahu. Ikut juga dia teken-teken itu. Ya. Itu kaitannya dengan hutang piutang. Habis harta nih membayar hutang, ya sudah, tak ada lagi yang mau diwarisi. Tapi tak boleh, sudah harta tak ada yang ditinggalkan, hutang pula yang ditinggalkan. Disinilah Bapak Ibu, pentingnya kita melihat ketentuan hutang ini dengan jernih. Ya, dengan jernih. Memang saya dapat cerita, ya dapat disebut kasus lah. Na'udzubillah summa na'udzubillah lah. Istrinya itu bilang begini Pak, Bang, kata dia, suaminya sudah meninggal dunia. Sedangkan aku hidup bersamamu pun aku tak kau buat senang, aku pun susah. Karena hidup kita memang susah. Udah meninggal pun kau Bang, kau buat juga laku susah. Cemanalah dia mau mendoakan awak dengan penuh keikhlasan. Asik datang aja tiap minggu, tiap hari orang menagih hutang. Dan orang nggak mau tahu Pak, kan pening juga kepala kita. Pak, utang bapak lu ada sekian, ini buktinya utang bapak. Padahal istrinya nggak pernah tahu bahwa suaminya itu berhutang. Itu masalah. Tapi hukumnya hutang tidak diwarisi oleh keluarga. Kalau keluarganya mau membayar hutang, itu hanya tanggung jawab moral. Itu hanya etika, itu hanya keutamaan. Ya, kecuali ada perjanjian lain. Nah, yang ketiga yang harus ditunaikan itu adalah persoalan wasiat. Jadi yang kita periksa dulu adalah hutang, yang kedua yang kita periksa adalah wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat adalah keinginan si pewaris terhadap hartanya manakala dia meninggal dunia. Apa yang Bapak Ibu inginkan terhadap harta itu ketika nanti Bapak Ibu meninggal dunia? Hibah, pemberian pelepasan hak dari sang pemilik kepada orang lain pada saat hidup. Wasiat oleh Nabi ada ketentuan, tidak boleh lebih dari sepertiga, tidak boleh wasiat kepada ahli waris, ya, kecuali di atas kesepakatan baru. Tetap begitu Pak. Kenapa? Karena ini persoalan muamalat, aturan tentang warisan, dia masuk dalam kategori peraturan. Berbeda dengan sholat. Perintah Quran tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji harus diamalkan apa adanya sesuai dengan perintah itu karena dia kewajiban. Tapi kaitannya dengan kewarisan itu adalah peraturan yang kita dibenarkan, diberi ruang untuk membuat aturan lain sepanjang tidak membawa kemudaratan. Tapi hukum dasarnya itu Pak, tidak boleh wasiat kepada ahli waris, tidak boleh lebih dari sepertiga. Tapi bisa jadi dalam kasus Bapak Ibu buat begini,
punya anak 5 laki-laki, 1 anak perempuan. 5 laki-laki ini udah terbang semua entah kemana-mana. Karena waktu mereka ini waktu mereka ini besar, awak lagi jaya-jayanya. Bisa kita sekolahkan bagus, bisa kerja dengan bagus. 1 anak perempuan. Anak perempuan ini dia lahir dan mulai besar pada saat awak pun udah pensiun. Tak banyak fasilitas yang dia dapat. Lalu bapak ingin berwasiat. Apa wasiat bapak? Rumah ini untuk dirinya. Nggak bisa bapak buat diam-diam. Ke notaris itu batal itu. Bisa dibatalkan. Tapi panggil 5 anak tadi. Bang, ini semua kalian udah hadir ya. Ini adik kalian paling kecil nih. Anak bungsu. Ayah sama mama pengen dialah bersama mama. Sampai nanti sudah meninggal pun dialah nempati rumah nih. Untuk dialah rumah nih. Kalaupun kalian pulang ke Medan adalah tempat kalian ngumpul. Biarlah rumah nih. Ikhlaskah kalian? Ayah wasiatkan rumah nih untuk dia. Sehingga nanti ketika ayah meninggal dunia, jangan kalian hitung ini sebagai harta warisan. Ini untuk adik kalian. Cocok ya. Oke, teken ya. Udah selesai pak. Boleh. Lebih dari 1/3 itu pak. 2 yang berbeda. Warisannya lebih dari 1/3. Yang kedua, berwasiat kepada ahli waris. Tapi dibenarkan karena ada kesepakatan bersama. Itu kemarin saya di debat pak, di debatnya begini. Nggak bisa itu Ustaz, kesepakatan, turut Quran. Nah ini kita berbeda lagi dalam memandang ilmu hukum. Saya bilang warisan itu hak. Anak laki-laki itu memang dapat 2 bagian saya bilang. Tapi dia mau bilang begini, bagianku 2 bagian. Tapi aku tidak mau mengambil bagianku yang 2 bagian itu. Aku ingin dibagi sama semua. Apakah itu menyalahi Quran? Enggak lah, bapak dapat gaji 10 juta. Tapi yang bapak masuk kantong cuma 9,5. Yang 500.000 bapak bagi-bagi dengan orang segala macam. Apa yang salah di situ? Kita mengambil hak kita tidak dengan penuh. Makanya pak, 2 konsep itu penting. Sering dibaca khotib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Bapak punya pembantu, bapak bayar 1 bulan 2 juta, tetap 2 juta haknya diberikan segala macam. Bapak adil, ibu adil. Cuman begitu malam minggu keluar makan di tempat mewah, dia tak ikut, dia tetap di rumah. Bapak rekreasi kemana-mana, pembantu tak ikut, dia tetap di rumah, jaga rumah. Itu kita adil. Tapi begitu dia dibayar 2 juta, kemana kita makan dia ikut, kemana awak rekreasi, pembantu awak bawa, kemana pun dia awak bawa, udah anggap macam keluarga sendiri. Kita dapat 2, bukan saja adil, tapi juga ihsan. Ya, jadi wasiat itu bisa begitu, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada kesepakatan, wasiatnya diam-diam, maka kalau melanggar 2 hal ini, wasiatnya menjadi batal. Memang ada wasiat pak, rumah ini untuk anak paling kecil, tapi ahli waris yang lain tak pernah tahu sama sekali. Memang ada wasiat untuk masjid, tapi lebih dari 1/3 ahli waris yang lain tidak tahu, maka itu dibatalkan. Yang dikerjakan hanya 1/3. Tapi dalam hemat saya, kalau bapak ibu punya harta warisan yang banyak, buatlah wasiat itu. Wasiat apa? Untuk madrasah, untuk masjid, untuk yang lain-lain. Kenapa? Karena kita tak punya jaminan harta yang kita tinggalkan itu akankah membawa kebaikan dan efek pada kita atau tidak. Tapi kalau harta itu pun tak banyak, udahlah itu untuk anak-anak sajalah itu. Tapi kalau banyak harta itu, siapkanlah wasiat. Kita wasiat pun 1/3, sudah kita hitung-hitung anak-anak kita itu rata-rata dapat 2M semua. Udah hebat itu pak. Itu durian runtuh itu namanya, itu dapatnya. Ya. Tapi kalau udah kita hitung, kalau aku meninggal dunia harta yang kutinggalkan nih, anak paling besar itu karena dia laki-laki paling dapatnya 8 juta. Jangan pakai wasiat lagi pak. 8 jutanya didapat anak laki-laki 8 juta, anak perempuan 4 juta. Mau kita wasiatkan lagi 1/3, habislah itu. Karena wasiat itu potong dulu pak.
Jadi kalau ada harta warisnya 100, keluarkan hutang piutang, keluarkan sepertiga, udah semuanya selesai wasiat, baru inilah yang dibagi menjadi harta warisan. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kajian kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ada dua yang mengucapkan salam, Pak Aswin dengan Pak Zulfata. Katanya Pak mulai dari yang terdekat dulu. Silakan Pak Zul. Kebetulan yang punya usaha yang pertama yang kedua. Yang tua itu saya modali di Melambo. 3 tahun kemudian bangkrut. Pindah buka usaha baru, tambang modal. 10 tahun kemudian dia jaya. Dia kumpulkan adik-adiknya, minta dia pisah diri supaya dia berdiri sendiri, harta yang ada itu tidak ada punya. Yang 3 yang punya dia itu dia sama anak. Jadi kebetulan anak-anak saya kumpulkan setujunya setelah dikasih tahu utangnya dibalikkan. Maksudnya dianggap utang dia modal dan yang ini. Sementara bilang kalau keluar salah satu yang anak diri saya, di sini juga harus ada keluar satu. Anak saya akan berusaha saya. Saya ajukan rumah yang ada yang sekarang untuk anak saya yang bungsu yang berdua. Tapi setuju semua. Setuju semua. Cuma suratnya yang belum setuju. Gimana Pak? Suratnya yang belum ada. Sementara adik-adiknya yang lain setuju semua. Berarti ada yang tinggal yang lain, tinggal yang 4 orang. Dan ini yang 2 ini sudah selesai. Itu cara pembagian yang begitu, apakah bisa diteruskan ke apa? Baik, terima kasih Pak Zul. Ya, silakan Pak Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya ada 2 kasus, Ustaz. Yang pertama, katakanlah misalnya saya berhutang kepada seseorang. Kemudian lagi masa-masa sulit, jadi agak molor sedikit hutangnya. Nah, ketika pada saat sudah ada uangnya, saat kita mau membayar hutang tadi, orang tadi sudah hilang tak tentu rimbanya, Ustaz. Jadi kepada siapa kita bayar? Nggak tahu ahli warisnya siapa. Tanya tetangga kiri kanan pun nggak tahu pindah kemana. Bagaimana cara melunasi hutang kita pada orangnya itu, sementara orangnya sudah tidak jelas lagi kemana orangnya. Yang kedua, Ustaz, kita seandainya ada orang meminjam pada kita, kemudian setelah beberapa lama kita tidak dibayar-bayar, juga kita cari orangnya gitu, bisa. Alih-alih ketemu orangnya di penjara, rupanya ibu gitu. Apakah sudah dihukum di penjara itu hutang kita itu ya dilunas atau diputihkan itu, Ustaz? Sementara kita dongkol juga, Ustaz, banyak hutangnya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Untuk kasus Pak Zulfata tadi Pak, Ibu, prinsipnya ya al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu bisa membuat persyaratan yang mengikat mereka sepanjang tidak menyalahi syariat. Tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Itu boleh
termasuk dalam penyelesaian warisan. Dan kita boleh begitu Bapak Ibu sekalian, bapak yang paling tahu kondisi menantu, kondisi anak, kita yang paling tahu. Ini kira-kira kalau kita meninggal dunia orang ini aman atau tak aman? Dulu ada kasus Pak pada beberapa puluh tahun yang lalu ketika Munawir Sazali mengeluarkan reaktualisasi hukum Islam itu tentang pembagian waris yang sama, itu berangkat dari realitas karena banyak kiai-kiai di sana yang menempuh jalan hibah. Kenapa mereka menempuh hibah? Karena ada rasa tidak yakin kalau nanti mereka menggunakan faraid maka anak perempuannya terzolimi. Kenapa? Kita tidak melihat masalah secara utuh Pak. Contoh, anak perempuannya di Medan, laki-lakinya di luar semua. Begitu meninggal emaknya, padahal yang ngurus emaknya selama ini adalah anak perempuannya, tapi anak laki-lakinya pulang dengan gagah perkasa minta bagian 2. Dia lupa bagian dia yang 2 bagian itu termasuk di dalamnya kewajiban ngurus emaknya. Anak perempuan tidak wajib ngurus emaknya, nggak wajib mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang itu namanya keutamaan. Nanti akan kita lihat Pak keterkaitan hukum waris itu dengan masalah keluarga dan lain-lain. Sepanjang itu dilakukan dengan kerelaan, bukan paksaan, ditambah lewat pemahaman ilmu Pak Zul, itu boleh. Tapi kalau literasinya, edukasinya, ilmunya nggak sampai, nggak boleh. 2-3 orang beradik, perempuan 3, adiknya 1 paling kecil laki-laki udah SMA, hartanya banyak, kata yang 3 ini dek, kita kompak, kita ini dek, kita bagi rata lah harta warisan ini dek, kita kan sama-sama, iyalah kak bagi rata lah kak, udah bagi rata. Sebulan berikutnya adiknya yang laki-laki ikut ngaji faraid, rupanya anak laki-laki dapat 2 bagian, tepuk jidat dia, aduh kenapa lah aku sepakati kemarin, kata dia. Kenapa? Dia nggak tahu ilmunya. Orang harus sepakat kalau harus tahu ilmunya. Pastikan Pak Jul semuanya sudah tahu persoalan itu, jangan ada yang tertutup, dan pastikan semuanya dengan penuh keikhlasan dan kerelaan. Buat perjanjian, tanda tangani, sepakati, itu boleh, itu berjalan. Nah Pak Aswin, itu yang pertama. Kalau kita ingin membayar hutang, orang yang kita mau bayar hutang tidak ketemu, pertama pastikan usaha kita sudah berada pada titik akhir. Cari keluarganya, cari tak ketemu-ketemu. Sekarang apa yang ada? Perangkat media, Pak Aswin ketik di FB. Siapa namanya? Cari, nggak dapat, baru pakai hadis Nabi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Banyak bersedekah, banyak berinfak, lalu bilang kepada Allah, ya Allah kau saksikan hambamu, bukan aku tak mau bayar, tapi aku tak tahu mau bayar kemana. Jumpa aku ya Allah dengan orang yang wajahnya mirip dengan yang aku berhutang tuh. Susah pula pun dia bawa becak. Kukasihkanlah dengan dia ya Allah sebagai bukti aku serius. Insya Allah Rahman Rahim Allah selesai. Nah, kalau ada orang meminjam hutang berhutang dengan kita dia pun menghilang entah kemana-mana, itu tergantung kita sendiri. Tak kita ikhlaskan, tak kita maafkan, nanti dialah mencari-cari kita di akhirat. Rupanya dia kena tangkap. Kena tangkap tuh apa masalahnya? Yang jelas kita tidak pernah mengadukan perihalnya. Berarti dia kena tangkap tidak menyelesaikan masalahnya dengan kita Pak. Itu dengan orang lain. Tapi Bapak adukan dia, kena tangkap dia, dihukum dia, maka selesailah urusannya dengan Allah kalau dia di dalam juga sudah bertaubat. Jadi nggak ada orang yang dapat hukuman double-double Pak. Sampai kita berkata, seorang penzina sekalipun kalau di dunia ini dia sudah dihukum, di akhirat dia tidak dihukum lagi. Nggak ada yang banyak kali lembam kali dia dunia kena, akhirat kena, enggak begitu. Ya kuncinya dia bertobat, tapi harus dilewati dulu persoalan dunianya. Udah lewat ya Pak? Baik Pak, waktu kita tak cukup, nanti kita sambung lagi insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.